Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali. Bertemu kembali dalam pelajaran IPS. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang materi permintaan, penawaran, harga, dan pasar. Kalian bisa membuka materi tersebut di buku paket kalian halaman 160 dan modul halaman 9. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu permintaan. Permintaan adalah keseluruhan jumlah barang atau jasa yang bersedia diminta atau dibeli pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Permintaan ini berarti datangnya dari para pembeli. Bunyi hukum permintaan. Bunyi hukum permintaan itu adalah jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Sedangkan jika harga barang turun, jumlah barang yang akan diminta atau akan dibeli akan ikut naik. Jadi bunyi hukum permintaan ini berbanding terbalik gitu ya. Ingat kata kuncinya, berbanding terbalik. Misalnya ketika harga cabai di sini naik, otomatis orang-orang akan mikir-mikir tuh beli cabai, ya kan? Tetapi ketika cabai itu murah, orang akan permintaan cabai akan naik. Gitu. Nah, selanjutnya kurva permintaan. Kurva permintaan, kalau kalian perhatikan kurva di samping kanan, kurva permintaan itu bergerak ke bawah dari kiri ke kanan ya. Bergerak ke bawah. Orang minta-minta itu berarti tangannya di bawah. Itu yang kalian ingat-ingat. P adalah price atau harga, Q adalah jumlah barang yang diminta. Misalnya di sini harga bakso per mangkok ketika harganya 12.000, yang beli lebih banyak dibanding ketika bakso harganya 200.000. Mohon maaf, 20.000. Paham? Jadi bergerak ke bawah ya, dari kiri ke kanan seperti ini. Nah, yang selanjutnya adalah berhubungan negatif antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Tadi yang Ustazah sampaikan, berbanding terbalik atau berhubungan negatif. Ketika harga barang itu naik atau tinggi, yang melakukan permintaan akan berkurang. Tetapi ketika harganya itu murah, yang melakukan permintaan atau yang ingin beli barang tersebut akan naik. Selanjutnya, faktor permintaan. Faktor permintaan itu dipengaruhi oleh satu, harga barang itu sendiri. Contoh di sini adalah ketika harga cabai naik, maka orang yang akan membeli cabai juga akan menurun atau berkurang. Tadi ya, mikir-mikir orang-orang yang suka pedes. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan akan semakin tinggi pula seseorang itu melakukan pembelian atau permintaan. Ya, contohnya kalian. Ketika kalian uang sakunya banyak, otomatis kalian ingin beli apa, ini, itu, dan lain-lain. Yang ketiga adalah selera masyarakat. Semakin tinggi selera konsumen terhadap suatu barang, akan semakin tinggi pula permintaan pada barang tersebut. Misalnya, di SMP IT Harapan Bunda, misal yang Ahwat, selera jilbabnya adalah merek Alfa misalnya, seperti itu ya. Nah, otomatis akan mempengaruhi permintaan pada jilbab merek Alfa itu semakin banyak. Selanjutnya, kualitas barang. Jelas ketika barang itu kualitasnya bagus, akan semakin tinggi pula permintaan. Contohnya misal botol minum merek tertentu, kalian mesti akan memilih yang kualitasnya bagus kan, daripada yang kualitasnya rendah. Selanjutnya adalah harga barang lain. Nah, jika ada barang pengganti yang lebih murah, maka orang akan membeli yang lebih murah tersebut. Misalnya apa? Misal di sini kalian ingin membeli buah. Ketika harga buah anggur, ada buah anggur dan kelengkeng. Ketika harga buah anggur itu lebih mahal daripada kelengkeng, kalian
ingin buah, sama-sama ingin beli buah, kalian milih yang alah yo sudahlah kelengkeng saja yang lebih murah gitu ya. Jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk akan semakin tinggi jumlah permintaan. Ya jelas kan, semakin banyak orang, semakin banyak barang yang dibutuhkan, semakin banyak permintaan terjadi atau orang-orang ingin membeli suatu barang. Bandingkan misalnya kalian berjualan di desa yang jumlah penduduknya 100 dengan di desa yang jumlah penduduknya 50, otomatis akan permintaan barang yang kalian tawarkan akan lebih banyak di jumlah penduduknya yang 100. Selanjutnya adalah ramalan masa depan. Permintaan akan naik jika suatu barang dirasa akan semakin naik harganya ke depan. Misal contohnya apa Ustazah? Tanah yang diperkirakan misalnya di dekatnya akan didirikan pabrik, otomatis orang-orang akan berbondong-bondong membeli ataupun melirik tanah tersebut. Lumayan nih beli tanah di daerah X karena bisa saya jadikan kos-kosan, bisa saya jadikan tempat usaha karena dekat pabrik. Atau bisa juga fenomena bunga ya, yang sekarang ini di masa pandemi. Contohnya janda bolong. Bagaimana bunga jenis adenium, janda bolong itu semakin tinggi harganya karena tadi dirasa bunga ini akan semakin laris ke depannya di tengah masa pandemi. Seperti itu. Ada lagi Ustazah, ada misalnya emas ya. Emas yang diperkirakan nilainya lebih stabil, kemudian harganya akan semakin naik, itu orang juga akan tinggi permintaannya terhadap emas karena adanya ramalan masa depan ini. Ini bukan dukun ya, tetapi bagaimana kita memperkirakan harga tersebut akan naik. Nah, ketika kita membeli sesuatu barang juga seperti itu. Kita harus mempertimbangkan barang itu ke depannya nilainya akan naik atau akan turun. Selanjutnya, jenis permintaan. Jenis permintaan ada menurut daya beli, yaitu permintaan efektif. Permintaan efektif didukung oleh daya beli. Sedangkan permintaan potensial, permintaan yang didukung dengan daya beli tetapi belum melakukan transaksi. Misalnya kalian ketika berbelanja kalian sudah menawar kemudian melakukan transaksi jual beli, itu adalah permintaan efektif. Tetapi ketika permintaan potensial, misal kalian hanya masih melihat-lihat tetapi belum melakukan transaksi jual beli, ataupun misal kalian memasukkan barang ke keranjang di outlet online gitu ya, itu masih sejenis permintaan potensial karena belum ada transaksi kalian membayar gitu. Nah, selanjutnya jenis permintaan menurut jumlah konsumen. Ada permintaan individu, jelas permintaan perorangan, dan permintaan kelompok yaitu permintaan yang dilakukan oleh masyarakat banyak gitu ya, yang digunakan oleh masyarakat banyak. Oke, yang kedua adalah penawaran. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang atau jasa yang bersedia ditawarkan atau dijual oleh penjual. Jadi, penawaran ini datangnya dari para penjual ya, pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Nah, sedangkan bunyi hukum penawaran ini berbanding lurus. Maksudnya apa Ustazah? Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang akan ditawarkan atau yang akan dijual itu ikut naik. Sedangkan jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan menurun. Misal ketika Pak Tani tahu harga padi sedang naik, otomatis mereka akan berbondong-bondong menjual padi mereka ke penduduk. Tetapi ketika harga padi turun, mereka akan nanti dulu deh, disimpan dulu, dijual ketika harga sudah mulai naik. Karena pada dasarnya manusia itu atau para pelaku ekonomi inginnya adalah mencari keuntungan gitu ya. Nah, diingat-ingat bedanya, kalau tadi permintaan itu berbanding terbalik, kalau penawaran berbanding lurus. Kalau harganya naik, ya penawaran atau jumlah barang yang akan dijual akan dinaikkan. Seperti itu ya, paham ya? Oke. Selanjutnya, kurva penawaran. Kurva penawaran memiliki ciri yaitu bergerak ke atas. Ingat kata kuncinya, kalau permintaan itu bergerak ke bawah.
Kalau penawaran ke atas artinya kalau orang-orang minta itu tangannya di bawah ya permintaan. Orang penawaran berarti orang yang mau memberi atau orang yang mau menawarkan, ngasih barang. Itu berarti tangan di atas, artinya bergerak ke atas dari kiri ke kanan. Berhubungan positif atau berbanding lurus antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Jadi, mohon maaf, berbanding lurus antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Ini bukan diminta ya, ditawarkan. Jadi, ketika harga barang tadi padi, ini jaket ya. Ketika harga jaket P itu price ya. Ketika harga jaket itu 50.000, maka penjual berbondong-bondong menjual jaketnya banyak. Tetapi ketika harga jaket turun, mereka nanti dulu deh nunggu. Makanya yang dijual cuma sedikit, gitu ya. Nah, jadi paham ya alurnya ya. Kalau kurva permintaan tadi bergerak ke bawah dari kiri ke kanan, kalau kurva penawaran bergerak ke atas dari kanan ke kiri. Nah, faktor penawaran itu ada biaya produksi, teknologi, harapan mendapat laba atau untung, dan faktor non-ekonomi. Yang pertama, biaya produksi. Jika biaya produksi tinggi, produsen otomatis akan mengurangi jumlah produksinya. Contoh nih, jika kedelai naik, maka jumlah pembuatan tempe akan menurun. Artinya apa? Ketika biaya produksi tinggi, penjual akan mengurangi jumlah barang yang ditawarkan. Yang kedua ada teknologi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan, maka kualitas dan jumlah barang yang diproduksi akan semakin bertambah. Ya, contohnya apa Ustadzah? Misal ketika batik itu sudah ditemukan mesin cap batik cap, otomatis akan semakin banyak jumlah batik atau kain batik yang akan dijual, gitu ya. Yang ketiga, harapan mendapat untung. Semakin tinggi harapan mendapat laba atau keuntungan, maka jumlah barang yang akan ditawarkan semakin banyak atau diperluas ya. Ini fitrah manusia ya, ingin mencari keuntungan. Dan yang keempat adalah faktor-faktor non-ekonomi. Misalnya nih, bencana alam. Ketika sawah itu kebanjiran, otomatis jumlah padi yang ditawarkan atau padi yang akan dijual itu akan menurun, ya kan? Itu kan bencana alam. Larangan impor misalnya, dilarang karena produk tersebut ilegal atau produk tersebut tidak halal gitu. Maka barang di pasaran juga akan tidak ada. Pajak itu juga akan menentukan jumlah barang yang ditawarkan. Semakin tinggi pajaknya, produsen akan mikir-mikir menjual barang tersebut. Begitu ya. Nah, itu tadi berkaitan dengan permintaan penawaran. Selanjutnya yang ketiga adalah harga dan harga pasar. Harga merupakan nilai tukar suatu barang yang dinilai dengan uang. Sedangkan harga pasar adalah harga keseimbangan atau tingkat harga di mana jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual sama dengan jumlah barang yang diminta oleh pembeli. Pada kondisi demikian dikatakan bahwa pasar dalam keadaan seimbang atau equilibrium. Jadi ada jumlah barang 100, yang ingin membeli juga 100 gitu. Nah, proses terbentuknya harga pasar bisa terjadi jika antara penjual dan pembeli terjadi tawar-menawar. Jadi ada kesepakatan harga di situ. Adanya kesepakatan harga ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, kalau tadi kurva permintaan adalah ini ya, ini adalah kurva permintaan. Kan keseimbangan harga itu berarti dua kurva dijadikan satu. Ini kurva permintaan, ya. Ketika harganya 6, ini jeruk ya. Ketika jeruknya itu 6.000, yang pengen membeli sedikit hanya 200. Tetapi ketika harganya jeruk 4.500, yang ingin membeli banyak. Nah, sama dengan kurva penawaran. Nah, penawaran ini juga seperti itu. Ketika harga jeruk 6.000, jumlah barang yang akan ditawarkan oleh penjual itu juga akan ikut naik gitu. Berbeda dengan jumlah jeruk yang akan dibeli, jadi turun ya. Jadi ketika ada suatu kondisi tadi,
kondisi jumlah barang yang dibeli dan yang ditawarkan itu sama, karena proses terjadinya tawar-menawar, ini dikatakan sebagai keseimbangan harga pasar. Yang mana Ustazah titik keseimbangan harga pasar? Yaitu titik E ini artinya adalah equilibrium. D itu adalah kurva permintaan ya, demand. S itu supply. P itu harga atau price. Q adalah quantity atau jumlah. Nah, berarti kalau dilihat di sini, harga keseimbangan jeruk, proses dari tawar-menawar jeruk itu akhirnya disepakati harga 5.250 dengan jumlah permintaannya 350. Ini kan tengah-tengah ya, tengah-tengahnya 300 dan 400. Jadi harga jeruk di pasaran akibat dari proses ini, proses tawar-menawar dan segala rupa, itu terjadi keseimbangan di harga 5.000 atau disepakati harga 5.250 dengan jumlah permintaannya atau jumlah barang yang akan dibeli 350 ya. Tengah-tengahnya 300 dan 400 kan berarti 50. Sampai di sini paham? Jadi kalau ada soal diminta untuk menentukan keseimbangan harga pasar, berarti kalian cari titik tengahnya. Kalian caranya tadi membuat kurva permintaan dulu dan penawaran dulu, nanti dicari titik temunya. Begitu. Oke, itu tadi tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga. Selanjutnya yang terakhir dari slide ini adalah pasar. Kita akan sama-sama membahas tentang pasar. Pasar itu jangan kalian bayangkan hanya ada pasar Meranggen, pasar Pedurungan, Johar, bukan seperti itu saja ya. Nah, pasar itu apa sih? Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, baik itu secara langsung ataupun melalui media perantara. Jadi walaupun kalian kalau melakukan transaksi jual beli walaupun tidak ketemu langsung, itu juga bisa dikatakan sebagai pasar. Yuk kita lihat dulu deh fungsi pasar itu apa. Fungsi pasar ada sebagai fungsi distribusi, di mana kita lihat ya, pasar menjadi media penyalur barang yang dihasilkan oleh produsen ke konsumen. Bayangkan kalau tidak ada pasar ini, produsen bingung mau menjualkan barangnya agar dikenal sama konsumen. Selanjutnya sebagai pembentuk harga melalui proses tawar-menawar ya kan, di pasar menjadi media mewujudkan kesepakatan harga. Hal ini biasa terjadi di pasar-pasar tradisional ya, pembentuk harga. Jadi ada kesepakatan harga di situ. Yang selanjutnya adalah promosi. Jadi pasar itu sebagai media promosi. Contohnya apa? Melalui barang yang ditawarkan. Kalau kalian ke pasar ataupun ke supermarket ya, kakak jangan lupa dicoba misalnya baju terbaru, koleksi terbaru, ataupun kalau di pasar jangan lupa dagingnya sedang promo, seperti itu ya. Ataupun barang-barang yang dipajang. Itu adalah salah satu fungsi pasar sebagai media promosi. Melalui barang yang ditawarkan, dipajang, maka penjual turut andil dalam mempromosikan barang dari produsen ke konsumen. Nah, macam-macam pasar apa saja Ustazah? Misalnya yang pertama menurut wujudnya, ada pasar konkret. Nah, ini tadi yang kita bahas di sebelumnya ya, yaitu penjual dan pembeli bertemu langsung di tempat yang sama. Kalian belanja di pasar Meranggen, pasar Pedurungan, pasar Gayam Sari, itu pasar konkret. Sedangkan pasar abstrak itu belanja melalui perantara, misalnya kalian belanja di Shopee, Lazada ya, dan akun-akun akun belanja online yang lain. Itu adalah pasar abstrak. Nah, itu di situ juga terkadang kalau misalnya kita lihat ataupun di Bukalapak atau di Aku-Laku jual beli, itu kadang kan ada proses tawar-menawar juga terjadi gitu ya. Yang selanjutnya ada jenis pasar atau macam-macam pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan. Ada barang konsumsi, ada pasar barang produksi. Pasar barang konsumsi itu menjual barang yang bisa langsung dipakai. Contohnya pasar ikan, pasar sayur, pasar baju itu ya. Tetapi kalau pasar barang produksi itu menyediakan keperluan faktor produksi. Jadi barang yang dijual itu bukan merupakan barang seperti ini, tetapi misalnya ada
pasar tenaga kerja, yaitu tempat orang-orang mencari pekerjaan gitu ya. Makanya kalau kita lihat ada pelang job fair itu salah satu contoh dari pasar tenaga kerja. Ada pasar modal. Nah, pasar modal ini adalah menjual beli saham. Kalian kalau melihat di di televisi yang bisnis itu biasa kalian mendengar bursa efek. Nah, itu adalah salah satu contoh pasar modal. Menjual belinya bukan barang tetapi sudah faktor produksi. Kemarin ya yang sudah Ustazah sebutkan di kegiatan ekonomi ada macam-macam faktor produksi, masih ingat? Ada alam, tenaga kerja, ya kan, modal dan kewirausahaan. Nah, selanjutnya ada pasar menurut luas jaringannya. Ada pasar setempat, pasar nasional, regional, dan internasional. Pasar setempat misalnya adalah pasar Meranggen, pasar Pedurungan ya. Pasar-pasar yang lokal kita lah. Ada pasar nasional ini berarti skalanya dari Sabang sampai Merauke bertemu di situ. Ada pasar regional, berarti pasar yang misalnya para negara-negara ASEAN atau negara-negara Asia Timur itu regional, itu kawasan ya, itu bertemu. Dan ada pasar internasional, artinya banyak negara entah itu dari benua Amerika, Eropa, Asia itu bertemu di pasar tersebut. Biasanya ini sudah jual belinya bukan hanya sekedar baju, tetapi sudah jual beli yang lebih tinggi gitu ya. Menurut waktu ada pasar harian, artinya pasar yang buka setiap hari. Coba kalian lihat di sekitar kalian. Pasar apa saja itu yang buka setiap hari. Selanjutnya ada pasar mingguan. Misal pasarnya ya bukanya hanya seminggu sekali. Contoh deh Car Free Day di Simpang 5 ya kan, hanya 1 minggu aja kan, hari Sabtu ataupun Minggu. Selanjutnya ada pasar Senin di Jalanan Kelipang itu, Pelamongan Sari atau Kelipang ya kan, itu bukanya juga setiap sepekan sekali. Kalau pasar harian berarti setiap hari ya. Yo, pasar yang kalian temui lah, pasar Meranggen, pasar Krempyang di Pelamongan Sari ya kan, itu kan buka setiap hari. Yang keempat, pasar bulanan, biasanya buka sebulan sekali, misalnya saat karyawan perusahaan menerima gaji. Kadang kalau kita lihat ada pasaran-pasaran di pabrik-pabrik ramenya sebulan sekali, itu adalah salah satu contoh pasar bulanan. Dan yang terakhir ada pasar tahunan, artinya hanya 1 tahun sekali dibuka. Contohnya Dukderan ya kan, hanya pada saat menjelang puasa. PRJ Pekan Raya Jakarta itu juga hanya 1 tahun sekali. Terus Jateng Fair di PRPP ya. Nah, kita karena kondisi pandemi lah mungkin belum tahu nih pasar-pasar itu buka atau tidak. Itu diadakan setahun sekali sesuai momen-momen tertentu, ataupun pasar sekaten di malam sekaten di Solo yang diadakan 1 tahun sekali gitu ya. Kalau yang deket-deket kita ya Dukderan, itulah Jateng Fair yang hanya momen tertentu. Misalnya khusus untuk Dukderan menjelang puasa, Jateng Fair misalnya menjelang ulang tahun Kota Semarang, seperti itu. Bisa dipahami? Oke, dan yang terakhir pasar menurut organisasi atau strukturnya. Ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna itu artinya di dalam pasar tersebut banyak terdapat penjual dan pembeli yang sudah mengetahui situasi pasar. Barang yang diperjualkan perjualbelikan sejenis atau homogen. Penjual dan pembeli tidak bebas menentukan harga. Contohnya pasar buah, pasar sayur ya. Kita kan sudah tahu kan, harga sayur yo kisaran segitu, buah yo segitu per kilo. Sudah penentu, sudah paham harganya. Berbeda dengan pasar persaingan tidak sempurna, di mana pasar ini harganya itu di dalamnya penjual dan pembeli bebas menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan, harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan, terutama penjualnya ini yang tahu sekali harga. Contoh pasar persaingan tidak sempurna itu kalau misalnya pasar beras ya, yang dilakukan oleh Bulog, artinya Bulog inilah yang menentukan harganya. Pasar minyak yang dilakukan oleh Pertamina, artinya Pertamina yang mempunyai kendali memproduksi minyak untuk Indonesia atau memperjualbelikan minyak. Ada pasar kendaraan, misalnya pasar-pasar yang dipegang, pasar kendaraan ini adalah pasar yang dipegang oleh contoh ya merek-merek dagang besar. Kan tidak semua orang bisa berjualan atau bisa melakukan penjualan hal-hal ini. Jadi persaingan tidak sempurna ini pasar yang tadi
Tidak sembarang barang itu bisa dimasuki oleh penjual gitu ya. Nah, sampai di sini semoga bisa bermanfaat dan kalian bisa lebih paham terkait dengan permintaan, penawaran, keseimbangan harga dan pasar. Jadi, kalau nanti ada yang mau ditanyakan bisa bertanya di WA group ataupun di Google Classroom gitu ya. Nah, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.